pantun. Hari Sabtu ikutan kelas dari Unsri, boleh sambil ngemil, makan, dan minum kopi. Apa kabar teman-temannya semua hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Kak, luar biasa baik. Presentasi ya. Oke, di sini sebenarnya judulnya lebih ke public speaking ya. Sorry ini belum aku ganti, tapi sini aku akan mencoba menjelaskan PR secara holistik. Apa sih PR, apa sih humas gitu. Mungkin teman-teman sering dengar juga gitu tentang PR, humas, tapi mungkin hanya sebatas ini ya, hanya sebatas kulitnya aja. Nah, di sini kami coba memberikan gambaran tentang PR juga. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan juga. Nanti teman-teman jika ingin berkontak langsung ataupun tanya-tanya ataupun tentang apa boleh. Nah, di sini agendanya kita nanti ya ground rule-nya sih teman-teman di sini bisa nanti aktif bertanya ataupun bisa kita diskusi bareng sih yang belum diketahui tentang PR ataupun pertanyaan lain yang ingin teman-teman ingin tahu gitu. Nah, selanjutnya juga nanti bisa tahu tujuan dan lain-lain. Nah, tapi hari ini aku minta teman-teman nanti semuanya bikin satu story di Instagramnya masing-masing. Jadi insight apapun yang teman-teman dapatkan hari ini. Tapi jangan Humas Indonesia. Nah, di sini ada berapa orang nih? Ada berapa nih ya? Aku nggak bisa lihat soal aku share screen. Nah, jadi nanti punten teman-teman boleh ya bikin satu story tentang kegiatan hari ini. Kira-kira apa sih insight yang didapat teman-teman? Nanti bisa di-sharing di Instagram teman-teman masing-masing dan mention IPRA Humas Indonesia. Oke ya. Oke, Kak. Nah, tapi tenang, nanti ada hadiah atau door prize dari di sini ada dari IPRA Humas, Mbak Sally juga. Nah, di sini nanti teman-teman akan kami pilih beberapa story yang paling menarik dan nantinya teman-teman akan mendapatkan hadiahnya. Oke. Udah siap teman-teman semuanya? Siap, Kak. Boleh santai aja ya, sambil ngemil boleh, sambil ngopi boleh, tapi nggak boleh sambil tidur ya. Oke, nah kira-kira teman-teman apa sih PR itu gitu kan? Nah di sini aku coba menggambarkan PR secara umum ya teman-teman. Ada yang tahu nggak sih PR itu apa gitu? Nah, PR itu orang yang sering ngomong di depan umum. PR itu harus cantik, ganteng, ataupun harus yang wow tampilannya atau apa gitu. Nah, dan sebenarnya persepsi mungkin di benak teman-teman tuh benar juga gitu kan. Tapi di sini coba kita sebelum mulai, nah teman-teman boleh nggak sediakan kertas alat tulis yang ada di sekitar teman-teman, boleh di handphone atau boleh di kertas ataupun di apapun yang bisa teman-teman tulis. Tuliskan 3 kata apa yang teman-teman pikirkan gitu. Atau teman-teman dengar ketika mendengar kata PR, public relations. Aku kasih waktu 10-15 detik ya. 3 kata doang kok, cepat. Kira-kira apa sih yang ada di benak teman-teman semua gitu tentang PR gitu kan? PR itu apa gitu? Mesti ada lah yang di benak teman-teman semua. Oke, udah ya 3 kata ya. Udah, tulis. Hanya 3 kata. Next, oke ya. Nah, di sini aku coba jelaskan, aku coba kasih sedikit ini ya. Nah, kalau yang dari ini aku lupa lupa kasih sumbernya. Jadi PR itu the art of science of talking of the right audience in the right voice. Jadi kita tuh PR itu adalah sebuah seni sebenarnya, seni dan sains ya. Di mana kita bisa berbicara di target audiens yang tepat dengan informasi yang tepat juga gitu. Yang jelas tujuannya untuk apa teman-teman? Untuk membentuk corporate image yang baik, reputasi yang baik, persepsi publik yang baik, serta budaya yang baik dari suatu institusi, lembaga, pemerintah, ataupun perusahaan. Atau ada yang bilang, Kak, PR itu jembatan. Boleh jembatan antara corporate ataupun dengan audiensnya. Nah, sebagai jembatan antara si komunikator, nah, boleh silakan persepsi teman-teman. Tapi intinya yaitu ya. Nah, sebenarnya juga kita bisa juga katakan bahwa PR itu adalah
diri kita gitu loh. Jadi PR di sini adalah diri kita. Kenapa diri kita? Karena setiap orang itu bisa menjadi PR. Teman-teman di sini bisa menjadi PR kok. PR diri teman-teman sendiri. Nah, di sini nanti bisa teman-teman membawa identitas teman-teman itu kan bisa di-PR-kan ke orang lain. Ini loh seorang Tika gitu kan. Tika itu yang baik, cantik, yang pintar gitu, ataupun seorang Lutfi gitu kan yang baik, yang pintar ataupun yang apa gitu. Jadi setiap orang itu punya apa ya, punya nilai masing-masing yang sekiranya bisa menjadi modal seorang PR juga gitu. Jadi PR harus cantik, harus ganteng, harus itu adalah nilai plus yang lainnya sekiannya. Jadi yang penting teman-teman bisa bisa memvisualisasikan diri teman-teman ke orang lain. Nah, terus ini ada evolusi PR, ada PR industri 1, 2, 3, 4, bahkan sekarang udah mau 5 gitu kan. Di sini kita melihat bahwa industri pertama, mungkin teman-teman yang sering magang gitu ya, kayak dulu aku masih sering magang juga, kayak industri 1 kita biasa baca dapat informasi itu dari koran, dari yang majalah ataupun apa yang memang printed media gitu kan, yang udah ada gitu biasanya. Nah, kemudian yang industri yang kedua itu mulai berkembang tuh, ada munculnya portal berita website di ini ya, di Google, teman-teman bisa lihat di internet gitu, portal berita yang teman-teman bisa baca di situ. Yang ketiga munculnya juga kayak sosial media. Nah, di sini mungkin teman-teman banyak yang pakai sosial media tentunya ya, kayak mulai dari Instagram, YouTube, ataupun TikTok, ataupun yang lainnya itu udah mulai banyak, karena mau tidak mau kan kita juga harus mengikuti gitu. Dan yang keempat juga industri saat ini yang mulai berkembang, udah ada artificial intelligence juga. Mungkin teman-teman juga bisa melihat di negara-negara tetangga, negara-negara yang udah yang besar gitu ya, seperti Jepang, Amerika dan lain-lain, itu dia mulai ada artificial intelligence yang dimana membantu tugas manusia dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Tapi jangan sampai juga nih tugas kita sebagai mungkin seorang humas, seorang teman-teman jurusan ini ya, teknik informatika dan lain-lain gitu, tergantikan dengan artificial intelligence ini. Nah, jangan sampai ya. Jadi kita tetap harus bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap juga mempertahankan karakter diri kita, karena itu yang membedakan kita dengan artificial intelligence ya. Karena mereka tidak punya rasa, hanya kita yang manusia memiliki rasa. Oke, terus Pak, PR di masa pandemi gimana nih Kak? Gitu ya. Jelas setiap di masa pandemi ini tidak hanya mengubah di sisi PR juga semua hampir berubah gitu ya teman-teman, semua hampir terpengaruhi dengan adanya pandemi ini tentunya. Nah, teman-teman juga di sini juga merasakan. Iya Kak, biasanya kita kelas langsung ketemu teman-teman, kelas di dosen, belajar di kelas, tapi saat ini kita harus belajar secara online, secara daring, ya di mana koneksi nih biasanya gitu kan, langsung dosen lagi jelasin apa, buffering gitu kan, jadi karena adanya jaringan pasti karena itu kita bisa melihat karena kondisi ini adalah kondisi yang pecah saat ini ya. Apa sih pecah teman-teman? Kalau bisa lihat adanya volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, semuanya serba tidak pasti gitu kan, semua tidak jelas, tidak pastian, anomali karena kita sebelumnya belum pernah gitu kan merasakan saat ini gitu kan. Jadi kayak masih meraba-raba dan kita sedang membuat gimana sih sistem kita bisa bertahan juga di kondisi seperti ini gitu. Itu pun terjadi selama PR gitu kan. Nah, di sini ada peran PR di masa pandemi, teman-teman. Secara generalnya ya yang paling umum ya menyusun strategi komunikasi, jelas merumuskan dan menjalankan program komunikasi publik dari pemerintah gitu kan. Menjaga citra positif perusahaan dan instansi. Di sini juga penting nih menyusun strategi komunikasi, teman-teman. Karena kalau kita nggak nyusun dan asal-asalan kita komunikasikan ke publik kita juga bisa berabe nih gitu kan. Teman-teman kayak mau ngirim pesen nih gitu kan ke dosen ataupun ke teman-teman di satu angkatan. Nah, itu pasti bahasanya kan juga beda kan ke dosen, tiba-tiba teman-teman mau minta tugas ataupun apa, bahasanya juga bro, coy, atau apa kan nggak mungkin juga gitu kan. Kita harus bisa menyesuaikan dengan target audiens kita. Dan sebisa mungkin kita juga harus dengan emotional attachment gitu loh. Apa sih maksudnya Kak gitu kan? Karena saat ini semua itu sensitif gitu kan di masa pandemi ini. Jadi sebisa mungkin kita mau komunikasikan dengan bahasa yang baik, diksi yang tepat, jangan sampai ada 1, 2, 3 salah diksi tiba-tiba bisa menjadi biar gitu kan, jadi kayak wah langsung bisa menjadi masalah yang besar. Nah, maka dari itu kita perlu nih menyusun strategi yang tepat,
kayak melalui kanal media yang tepat gitu kan, TikTok ataupun Instagram ataupun Twitter gitu kan, YouTube yang lainnya ya. Terus tantangannya apa Kak gitu ya? Banyak tantangannya sebenarnya, tapi bisa dikategorikan di ini ya, di masa waktu yang tidak pasti jelas. Karena di sini teman-teman di PR ataupun di Humas kerjanya tuh hampir bisa dikatakan 24/7 gitu. Maksudnya gimana Kak? Karena waktu tidurnya itu terganggu gitu karena kita bisa bisa menerima kerjaan kapan saja, di mana saja, dan karena krisis ataupun isu-isu di lingkungan organisasi, komunitas ataupun di lingkungan instansi, jelaskan datangnya kita tidak tahu kapan gitu ya. Jadi mau tidak mau kita sebagai PR yang memang sebagai salah satu garda terdepan juga nih, gitu kan, kita harus siap sedia jadi pagar di depan gitu kan. Mau nggak mau kita harus ada isu apa nih, siap-siap ditameng gitu kan. Nah, kita juga harus melihat komunikasinya gimana, terus media yang kita gunakan saat ini juga, karena mau tidak mau kita harus beralih ke ranah ini media sosial juga, media baru gitu ya. Karena bisa lihat kayak seperti mungkin teman-teman bisa melihat udah lihat Instagramnya Ipra Humas belum? Ayo. Nah kalau yang belum boleh follow, di situ kita selalu membuat literasi diseminasi informasi gitu kan dari berbagai macam perspektif humas gitu kan, ada humas politik, ada humas cara-cara tips dan lain-lain tentang kehumasan komunikasi. Nah di situ mungkin nanti akan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa ya dilihat di situ juga. Nah, selain itu contoh yang lain mungkin di Kementerian Perdagangan juga, karena aku di Kemendak bisa melihat saat ini kita juga beralih nih gitu kan, kita juga sudah memikirkan strategi-strategi yang harus kita masuki, seperti kita harus main TikTok gitu kan, langsung waduh buat TikTok gimana gitu kan, karena saat ini mau nggak mau kan kita harus bisa ini ya survive kan gitu. Terus ada quote juga ini yang cukup menarik dari Harari yang pernah dikutip dari Times. The best defense human have against pathogen is not isolation, it is information gitu. Nah, di sini dikutip diceritakan bahwa pada saat mungkin teman-teman saat ini informasi yang didapatkan tuh banyak banget gitu ya. Langsung informasi hoax, informasi apapun tuh kita selalu dapat informasi itu gitu kan, either bisa lewat di chat, WhatsApp ataupun yang lainnya gitu. Nah di sini informasi yang kita dapatkan, tapi beruntung kita di masa saat ini informasi itu kita dapatkan dengan cepat, dengan banyak, dan nggak usah ribet nyarinya. Tapi di zaman dahulu ini dijelaskan oleh si Harari ini bahwa di masa di flu Spanyol yang dulu ya, di sana sempat dibicarakan kayak perbedaannya gitu, karena dulu pemerintah di sana untuk informasi itu susah untuk didapatkan oleh masyarakat gitu kan. Nah di situ itu ternyata informasi sangat sensitif, dan ternyata informasi berperan penting, karena di mana sih korban, berapa jumlahnya, berapa cara untuk mengatasinya dan lain-lain, itu sangat susah untuk didapat informasi. Nah di sini pemerintah juga sangat susah untuk menyampaikan aspirasi ataupun warning kepada masyarakat saat itu. Tapi di zaman sekarang kita kan dengan berbagai macam informasi kita dapatkan dengan mudah, dan itu salah satu keuntungan. Tapi kita harus bijak juga dalam memilah informasi yang kita dapatkan. Nah, di sini juga kita ada konsep 3A, menjadi PR yang kekinian gitu kan. Kita ada depth, dot, dan depth. Dan di sini teman-teman juga harus bisa beradaptasi gitu kan, beradaptasi dengan perubahan zaman saat ini gitu kan. Tidak mau doang teman-teman yang tadinya kelas online gitu kan, rapat BEM online ataupun HM online gitu, yang tadinya harus ngumpul langsung kan, mau nggak mau kita harus ini kan adaptasi dengan teknologi yang ada. Mau nggak mau kita juga harus menyiapkan beberapa alternatif, mungkin nanti jaringan lobet ataupun jaringan susah yang lain-lain, nah kita harus beradaptasi gitu kan. Dan juga kita bisa mengadopsi dari nilai-nilai teknologi yang ada saat ini ya. Terus kita bisa adapt itu juga teman-teman bisa mahir dalam sesuatu hal gitu. Teman-teman bisa mengembangkan skill teman-teman, khususnya mungkin di dunia komunikasi, dunia PR, karena saat ini teman-teman mau tidak mau kan kita juga harus bisa berkomunikasi ya teman-teman, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, kita juga bisa menyampaikan informasi itu dengan tepat, baik, dan bisa diterima dengan baik pula oleh lawan bicara kita.
Nah, terus ini juga kondisi saat ini, teman-teman, kita melihat adanya 4 perubahan besar nih, mega shift. Ya, di sini kita bisa lihat ada empathic society, ya, di mana teman-teman bisa melihat nih, mungkin di Unsri juga kayak tiba-tiba bikin satu penggalangan, gerakan penggalangan dana, bansos buat teman-teman yang ada di di lingkungan yang sangat terdampak gitu ya. Di sini kan banyak sekali, mungkin kalau teman-teman lihat di IPRA Humas pun kita juga melakukan penggalangan dana, bansos ataupun apa kita untuk membantu teman-teman yang memang membutuhkan gitu kan. Terus yang kedua selanjutnya ada stay at home juga. Di sini kita ada stay at home lifestyle, di mana seluruh kerjaan kita gitu kan, mulai dari mungkin kerjaan PR gitu kan, humas yang tadinya kita harus ketemu secara langsung dengan wartawan ataupun apa, ya kita bisa nih saat ini kita press conference-nya melalui Zoom, kita secara daring, online, press release yang biasanya kita print gitu kan, ya mau nggak mau kita lewat WhatsApp gitu-gitu ya. Terus virtual juga secara press conference ataupun apa kita bisa siarkan dari YouTube gitu-gitu dan lainnya. Bottom of the pyramid jelas nih yang dimana kita bisa melihat dulu kebutuhan self actualization itu menjadi kebutuhan yang utama gitu kan, yang paling tinggi gitu. Tapi saat ini ternyata ya kita melihat bahwa kebutuhan dasar itu memang yang harus kita penuhi dan memang yang harus paling utama gitu loh. Jadi kayak self actualization entar dulu deh Mas, kita lupakan dulu deh gitu. Tapi yang penting tuh kayak kebutuhan dasar kita terpenuhi di masa pandemi ini gitu. Nah, ini ada satu lagi exercise, tuliskan satu perubahan signifikan atau besar yang kalian alami di masa pandemi ini. Boleh aku kasih waktu 30 detik maksimal. Boleh, apa sih yang perubahan yang teman-teman alami atau signifikan saat ini gitu kan? Ya di masa pandemi pasti banyak dong. Kak, aku susah nih Kak, jadinya LDR ketemu sama pacar gitu. Boleh tulis. Atau Kak, aku jadinya harus kuliah online nih, nggak semangat karena nggak ketemu teman-teman. Boleh tulis. Apapun yang berhubungan dengan kehidupan teman-teman di sini ya. Boleh relate sama kehidupan kehumasan, boleh relate sama kehidupan komunikasi teman-teman, ke dosen, ke teman-teman yang lain, ataupun ke keluarga yang lain. Oke, sudah. Ini kan jago-jago sih ya dari teman-teman Hima ini ya. Oke, udah ya, satu perubahan besar boleh dituliskan. Oke, next. Nah, ini juga ada quote juga dari Charles Darwin, "Is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent, but the one most responsive to change." Nah, jadi intinya apa sih Kak? Jadi orang yang paling kuat tuh bukan orang yang sebenarnya paling pintar sejagat raya juga gitu, tapi orang-orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman ini gitu. Jadi diharapkan teman-teman dari Unsri Hima ini bisa tetap mengikuti perubahan zaman gitu loh, tetap bisa responsif terhadap perubahan juga gitu. Jangan sampai teman-teman mungkin terlalu idealis ataupun apa gitu kan, jadi kayak, tapi mau tidak mau kan kita juga harus ini ya pandai ataupun cerdas dalam menyikapi situasi yang ada di lingkungan kita. Gimana sih perubahan yang ada di lingkungan kita gitu kan, gimana sih cara komunikasi yang tepat di lingkungan kita. Nah, kita kan sebagai orang manusia yang selalu belajar, tentunya harus bisa menyikapi hal-hal seperti itu. Oke, dan kemudian lanjut di GPR ya. Nanti ini akan dijelaskan oleh Mas Firman, tentunya yang ahli atau pakarnya di dunia GPR nih. Mas Firman, monggo. Aku close screen ya. Oke, thank you Imam. Halo teman-teman semua, teman-teman FHM Unsri, ilmu apa ini? Ilmu komputer ya, informatika. Iya Kak. Di sini sih lagi hujan ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kesahduan kita dalam bertatap muka. Oke, perkenalkan saya Firman, tadi udah disebutin sama Mbak Kartika. Thank you Mbak Kartika untuk pengantarnya. Tadi udah disebutin beberapa poin singkat ya tentang IPA Humas. Tapi saya mau menjelaskan sedikit juga background-nya sebetulnya dari IPA Humas itu seperti apa. Jadi saya akan sharing screen dulu. Kita akan mengenal lebih detail tentang IPA Humas. Udah kelihatan belum? Sudah Kak.
Saya slideshow dulu ya. Iya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, iya, jadi saya mauin dulu ya, jadi background-nya IPRA Humas itu sebetulnya kan dari adanya filosofi dasar sebenarnya dari GPR ya. Nah, GPR ini sebetulnya apa sih gitu? Jadi GPR itu kan sebetulnya intinya dia datang dari adanya pasal 28F di Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebetulnya hak untuk mengeluarkan pendapat ya, hak untuk mengutarakan pendapat, hak untuk kebebasan informasi dan segala macam gitu. Terus perkembangannya itu adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian juga mungkin teman-teman belum familiar, ada juga yang namanya Right to Know Day. Itu internasional, itu sedunia itu. Hak untuk tahu. Di mana-mana kita udah mulai mengkampanyekan itu setiap tanggal 28 September. Kemudian ada juga fungsi humas pemerintah sebagai koridor penghubung antara obligation to tell, kewajiban untuk memberitahu, dengan hak untuk tahu. Jadi kewajiban untuk memberitahu dari government dengan hak untuk tahu dari masyarakat. Jadi di situ ada fungsi humas pemerintah tuh. Kita ngatakan. Kemudian terbit pas 2015 terbit Impres nomor 9 tentang pengelolaan komunikasi publik. Disusul lagi dengan adanya sasaran aktivitas government relation, government public relation, yaitu tentang isu manajemen, crisis management, managing public opinion, dan public education. Nah, itu semua dikemas menjadi satu latar belakang yang menjadikan si government public relation ini punya beberapa scope, antara lain media relation, diseminasi informasi, pengenalan informasi publik, terus aktivitas jubir gitu ya, public speaker, kemudian media monitoring, sama audit persepsi publik. Tujuannya sebetulnya untuk ada identity, untuk citra, image, dan menjaga reputasi. Untuk tujuannya nation branding sebetulnya tujuan akhirnya, tapi tujuan atau outcome-nya itu sebetulnya untuk mencapai international public trust. Karena itu goals-nya sebetulnya. Goals-nya dari government PR itu sebetulnya adalah untuk mencapai international public trust. Di mana international public trust mau berjalan, kalau nation branding-nya aja nggak bagus kan, kayaknya seperti itu. Itulah kenapa tadi ada basic-basicnya. Nah, kebutuhan SDM untuk bisa mengakomodir semua hal itu tadi, itu ada di humas pemerintah. Tapi humas pemerintah yang kayak gimana nih? Ya, jadi humas pemerintah yang mau mengakomodir 3 aspek ini. Yaitu dia memang sudah paham dan sudah mengakomodir implementasi Undang-Undang Nomor 14 beserta turun-turunannya. Kemudian dia juga punya backbone atau punya nyala apinya untuk mendukung government public relations gitu, untuk menjaga dan membentuk citra negara dan bangsa. Berat ya sebetulnya. Tapi emang itulah tugasnya. Kemudian dia profesional, sertifikasi dan berkompetensi. Nah, humas pemerintah itu sebetulnya skupnya. Tapi untuk kalau ibaratnya kalau di bidang medis gitu ya, dokter tuh ada dokter umum, ada dokter spesialis. Nah, humas pemerintah juga sebetulnya humas pemerintah tuh yang mengerjakan itu banyak. Tapi untuk spesialis di bidang kehumasan itu ada yang namanya Pranata Humas. Nah, Pranata Humas ini dia sudah diatur dalam peraturan menteri dengan tugas pokoknya gitu, informasi kehumasan, mulai dari perencanaan ya, mulai dari hulu sampai hilir, sampai audit komunikasi dan informasi dan kehumasan. Nah, IPRA Humas itu adalah organisasi profesi. Jadi semua Pranata Humas itu kan PNS ya. Pranata Humas itu hanya khusus sampai saat ini hanya khusus untuk PNS di semua kementerian lembaga, instansi pusat dan daerah. Nah, semua Pranata Humas itu organisasi profesinya itu IPRA Humas. Satu-satunya organisasi profesi yang menaungi Pranata Humas sampai saat ini adalah IPRA Humas Indonesia. Dengan visinya meningkatkan kapasitas Pranata Humas sebagai kader profesi, mengembangkan kelembagaan organisasi yang dinamis dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Kemudian isinya menjadi organisasi profesi Pranata Humas yang mendorong anggotanya untuk memiliki kompetensi dan memiliki daya saing global. Nah, ini kalau sejarahnya kita bisa lihat ya, dibentuk di Bandung 27 Agustus 2015. Udah hampir 6 tahun nih, kita sebentar lagi. Mau masuk SD ya kalau anak sekarang. Terus disahkan oleh Menteri, kita udah pakai keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika. Waktu itu Pak Rudiantara yang mensahkan informasi ini. Kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Jadi itu yang mengharuskan semua pegawai negeri sipil
yang menjabat Pranata Humas untuk tergabung dalam organisasi profesi. Dia udah punya 50 cabang kita, ada di Bangka Belitung, ada di Jawa Timur, ada di Jakarta Wilayah 1, di Kominfo sendiri, kemudian di Kementerian SDM. Dan anggotanya sampai saat ini sudah 920 orang per 21 Desember 2020. Dan tujuannya ini kita bisa lihat lah ya, ada menghitung Pranata Humas, menciptakan persatuan yang erat, mitra pembina jabatan Pranata Humas, itu Kementerian Kominfo nih mitranya, pembinanya. Dan melakukan pengkajian dan pengembangan profesi, melakukan sosialisasi, pendidikan pelatihan, kode etik. Nah ini, mengembangkan etika profesi dan kode etik itu sebetulnya fungsi yang vital banget sebetulnya. Fungsi yang vital banget dari sebuah organisasi profesi itu adalah menyusun dan mengusulkan etika profesi dan kode etik. Itu yang sebetulnya jadi arang banget untuk kenapa butuh urgennya ada organisasi. Kemudian monitoring evaluasi dan memperluas jejaring kinerja baik tingkat nasional dan ASEAN. Nah, ini struktur organisasinya. Sebetulnya bisa dilihat juga di web ya, nanti kalau misalnya teman-teman yang mau lihat. Tapi di sini kita ada ketua umum, wakil ketua umum 1, wakil ketua umum 2, sekretaris umum, dan bendahara umum. Kenapa ada wakil ketua umum 1 dan 2? Itu wakil ketua umum 1 itu lebih spesifik untuk memonitor dan menahkodai bidang-bidang yang urusannya untuk lingkup eksternal. Seperti ada bidang diseminasi informasi, ada bidang produksi konten kreatif, kemudian ada bidang kerjasama. Nah, untuk wakil ketua umum 2 itu lebih concern ke dalam ranah internal. Itu makanya di bawahnya dia menahkodai bidang keanggotaan, bidang advokasi, dan bidang riset kehumasan. Nah, saya pun bidang advokasi kebetulan di bawah nahkodanya wakil ketua umum. Nah, untuk tugas-tugasnya mungkin nanti kita bisa di Q&A aja kalau ada yang mau nanya ya. Tapi ini sedikit gambaran untuk Facebook-nya Pranata Humas. Ada kita. Kemudian di ini ya, Pranata Humas itu di /Pranata Humas. Kemudian Twitter juga @pranatahumas. Kemudian Instagram juga. Instagram udah pasti tahu lah ya. Iprahumas Indonesia. Nah, ini website. Nah, itu kita nyambung sebetulnya Iprahumas ini kan tadi yang kita sempat lihat di misinya kan. Ada salah satunya mengembangkan kompetensi. Mengembangkan kompetensi Pranata Humas, komodir itu ya. Nah, sedangkan kita tahu sendiri, tadi Imam juga sempat bilang bahwa tantangannya besar banget nih untuk humas-humas di kedepannya. Nggak terkecuali GPR, gitu. Nggak terkecuali humas pemerintah. Pranata Humas salah satunya. Dengan transformasi seperti ini, di industri 4.0, gitu, kita dituntut untuk punya kompetensi kemampuan digital analitik, konten, bangun jaringan, haus informasi, dan punya spesialisasi yang lebih, kemudian memahami tren global dengan semua komponennya, terus personalisasi konten dengan semua komponennya, terus integritas juga tetap gitu, dan ini kolaborasi yang terakhir, yang zamannya collab sekarang. Gitu. Jadi kita juga harus nyadar sebagai government harus bisa adapt, yang tadi Imam bilang adapt, adopt gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan industri 4.0. Nah, di sini mungkin teman-teman teknik informatika juga udah bisa tahu ya bahwa yang namanya tadi Imam bilang tuh AI, artificial intelligence, dan semua perkembangannya itu udah ibaratnya kayak udah nggak bisa kita hindari ya. Itu makanya juga ada yang namanya di bidang komunikasi itu adalah komunikasi 4.0. Itu di mana mesin itu berkomunikasi satu sama lain. Udah bukan orang sama orang lagi sekarang gitu, tapi orang sama mesin sama mesin. Nah, itu nuntut pekerjaan Pranata Humas itu jadi banyak out of the box ibaratnya. Jadi harus benar-benar yang berpikir out of the box. Kalau bisa no box gitu. Kalau bisa kita nggak terkungkung oleh adanya kotak-kotakan gitu. Kemudian ya harus menjadi government public relation yang milenial dan profesional gitu kan. Itu haruslah mengikuti perkembangan zaman, adaptif dan kompetitif. Terus yang tadi Imam bilang juga pekerjaan kita 24 jam
sehari dalam 7 hari. Nah, itu tuntutan the real GPR, government PR gitu. Nah, masuk ke Iprahumas lagi, dengan tuntutan seperti itu, dengan tuntutan transformasi 4.0, kemudian komunikasi 4.0, ini menuntut Iprahumas juga untuk bisa beradaptasi. Karena ada sebuah teori di sini, autopoiesis, bahwa di komunikasi itu ada teori autopoiesis yang intinya adalah organisasi itu akan selalu dipengaruhi faktor eksternal, sedangkan faktor eksternal itu kan dinamik ya. Jadi si organisasi ini harus bisa menyesuaikan diri, kemudian naluriahnya dia akan menyesuaikan diri dengan yang di luar dan menata ke dalam untuk bisa menyesuaikan keluarnya itu. Nah, itu yang akan dilakukan Iprahumas untuk bisa mengakomodir anggota-anggotanya. Itu penata-penata humasnya untuk bisa adapt dan adopt. Jadi benar-benar bisa mengikuti apa yang dituntut terhadap penata humas. Iprahumas itu harus bisa mengakomodir itu gitu, sebagai wadahnya ya. Jadi pemikirannya itu pemikiran ke dalam untuk membuat penata humas ini juga bisa mengikuti tren sekarang, hype sekarang. Kemudian keluarnya juga Iprahumas harus membuat program keluar yang bisa mencirikan Iprahumas ini memang adopt and adapt. Nah, pengaplikasiannya sulit-sulit gampang nih sebetulnya. Untuk ke dalam terutama gitu ya. Iprahumas itu kan terdiri dari banyak penata humas di seluruh Indonesia dengan ragam karakter yang berbeda-beda. Otomatis banyak hambatan-hambatan komunikasi dan noise komunikasi. Kalau di komunikasi itu kita nyebutnya noise ya, hambatan-hambatan komunikasi yang nggak efektif deh gitu. Komunikasi antarpersonalnya, misalnya antar ketua sama pengurus yang lain atau sesama anggota gitu. Nah, di sini tuh ada yang istilahnya komunikasi defensif. Nah, di komunikasi defensif itu perlu kita hindari jika efektif satu sama lain supaya organisasinya juga bagus. Itu kita harus menghindari yang namanya komunikasi defensif. Jadi belum apa-apa kita udah kayak bersikap defense dan takut disalahin, kita benar-benar yang nggak mau menutup diri karena kita merasa bahwa posisi kita akan dijudge, akan di-evaluate, dinilai sama orang. Nah, kita harus sedikit mengubah itu dan kita harus membentuk pola iklim komunikasi yang suportif. Jadi kita lebih membuka diri, lebih open mind. Nah, itu yang membentuk karakter si organisasi ini sebetulnya akan terdiri dari orang-orang yang lebih open minded dan akhirnya bisa mendukung adanya proses knowledge sharing di dalam organisasi ini sebetulnya. Kalau udah knowledge sharing itu, pengetahuan yang merata, nanti enak tuh organisasi Iprahumas ini untuk bisa mengembangkan sayapnya lebih lagi. Gitu. Nah, untuk mendukung itu, untuk mendukung komunikasi efektif itu dan mengembangkan komunikasi personalnya sebetulnya ya. Jadi kita semakin mengerucut ya. Tadi dari organisasi, kemudian dari antar personal. Nah, sekarang bagaimana untuk mewujudkan antar personal ini supaya bisa lebih berkembang gitu ya komunikasi lebih baik gitu. Kalau saya sih dari pengalaman saya ada 4 poin penting yang perlu kita pahamin gitu. Sebagai personal itu kalau kita ingin mengembangkan potensi komunikasi kita lebih baik, itu kita harus mulai belajar untuk critical thinking. Critical thinking itu kita melihat banyak hal dari banyak aspek sebagai dasar untuk bisa mengambil point of view dari berbagai angle, multi angle kalau saya nyebutnya. Jadi itu ketika kita akan mendiskusikan sesuatu, ketika kita akan berbicara dengan orang lain, kita bisa ngelihat berbagai point of view dari sudut critical thinking. Kita bisa ngelihat 5W1H nih kalau bahasa komunikasi. Ada why, kenapa kita harus membahas ini. Ada what, apa yang akan kita bahas lebih lanjut sebetulnya. Ada how, gimana cara kita explain-nya, menjelaskannya, mendelivery-kannya gitu. Terus ada ada who gitu. Pada siapa nih orang yang tepat? Apakah tepat orang ini untuk saya ajak diskusi macam gitu. Jadi critical thinking itu intinya adalah memuat bermacam angle ketika kita akan bertindak. Supaya nggak mislead sebetulnya itu aja. Kemudian empati. Nah, jadi setelah critical thinking itu setelah kita mengkonsepkan apa yang akan kita obrolkan, apa yang kita diskusikan, terus kita empati. Kita mencoba untuk kita memposisikan diri sebagai orang itu. Gimana kalau kita jadi orang itu? Apa yang kita lakukan ketika saya
ditanya pertanyaan atau diajak diskusi tentang hal ini. Jadi kita memposisikan diri sebagai orang lain. Kemudian habis dari situ, ketika mulai berdiskusi, kita jadi listener nih. Itu hal paling susah sebetulnya. Kita menjadi good listener. Tapi itu emang harus dilakukan kalau kita ingin mengembangkan situasi dan iklim komunikasi yang lebih bagus. Gitu. Good listener itu paling sulit, tapi emang harus dilakukan. Nah, dari semua itu, baru untuk semakin mengasah lagi kemampuan komunikasi kita evaluate. Kita evaluasi bentuk-bentuk komunikasi atau pola-pola komunikasi, mau itu formal atau informal, mau itu dalam konteks mass communication, mau itu konteksnya personal, kita evaluating apa sih sebetulnya noise apa, hambatan-hambatan apa, atau kejadian-kejadian apa, baik itu tersirat maupun nggak tersirat gitu, yang sempat menjadi hambatan ketika saya berkomunikasi sama mereka atau sama dia gitu, atau sama kalian gitu. Jadi hal-hal ini yang menurut saya memang bisa menjadikan seseorang itu at least secara personal bisa mengembangkan kemampuan dia untuk lebih menjadi komunikator yang baik ya gitu. Jadi komunikator yang baik, dan nantinya dia akan berpengaruh ke posisi dia ketika menjadi komunikator yang baik. Receiver ibaratnya. Jadi komunikator itu sender, receiver komunikator itu receiver. Gitu. Nah, itu nyambungnya ke relation. Karena dari komunikasi ini kita kan berbicara komunikasi personal, komunikasi media. Ini nyambungnya ke relations. Nah, relation itu akan dibawakan nanti oleh Imam. Jadi saya kembali lagi ke Mas Imam. Monggo, Imam. Oke. Terima kasih. Ini ilmunya banyak banget ya dari Mas Firman ini ya. Sangat bermanfaat tentunya buat adik-adik, teman-teman semuanya juga di sini. Tadi sudah dijelaskan GPR, fungsinya, perannya. Kita harus bisa menguasai critical thinking juga nih. Terima kasih Mas Firman nih. Kalau ntar mau sharing-sharing lagi, boleh nih Mas Firman. Ini lanjut apa nih? Mbak Tika lanjut yang public speaking relation, ya? Mam. Hah? Relation dan public speaking. Public speaking ya? Betul sekali. Oke. Wait. Ya, biar teman-teman tahu juga nih. Jadi emang saling berkaitan ya. Semua dalam hal komunikasi itu multidisiplin dan interdisiplin gitu ya. Jadi lanjut dari GPR. GPR itu pengaplikasian secara personalnya itu tadi. Gimana cara pengaplikasian personalnya ada di public speaking. Ya nggak, Mam? Yes, boleh. Nah, di sini kita diskusi bareng lagi yuk gitu kan tentang apa? Tentang public speaking, tentang komunikasi, khususnya tentang public speaking ya, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman mungkin tahu gitu ya, jadi public speaking kan berhubungan tentang komunikasi juga ya, teman-teman. Kalau tidak mau kan kita harus komunikasi kan. Nah, di sini ada salah satu juga communicate or die. Ngeri banget Kak gitu kan, communicate atau mati nih gitu istilahnya gitu. Jadi teman-teman di sini memang dituntut, memang profesi apapun gitu ya sebenarnya memang harus bisa berkomunikasi juga, harus bisa menyampaikan informasi ke klien, ke komunikan ataupun ke audiens kita dengan cara yang tepat, informasi yang benar juga. Nah, tujuannya jelas untuk mencapai kesepakatan bersama ataupun menyelesaikan masalah ataupun sekadar ingin menyampaikan informasi. Nah, dari public speaking ini sebenarnya berasal dari dulu ya, zaman Yunani. Kalau diceritain sejarahnya panjang banget. Tapi di sini kalau bisa dilihat kayak akhirnya ditemukan gitu kan 3 teori retorika gitu dari Aristoteles. Di sini ada ethos, ada logos sama pathos. Nah, di sini ethos itu apa sih Kak gitu? Ethos itu ada filosofinya yang dimana dia itu memiliki credibility sebagai seorang speaker gitu. Nah, teman-teman tentunya ketika ingin contoh konkretnya ketika teman-teman ingin melakukan presentasi ataupun ingin saat sidang gitu kan. Nah, teman-teman di sini juga harus menerapkan fungsi ini juga gitu kan. Ya, terus teman-teman menguasai, teman-teman seorang yang jago dalam bidang yang teman-teman tulis itu gitu kan. Terus yang kedua logos.
apa yang disampaikan teman-teman tentunya harus logis gitu kan. Nggak mungkin teman-teman menyampaikan sesuatu hal yang tidak masuk akal juga gitu kan. Jadi kayak ketika akan diujikan juga, wah ternyata nggak logis nih. Nah, maka di sini fungsi public speaking itu juga harus manut 3 hal ini. Gitu. Terus ketika ada patos ini juga kita harus sebisa mungkin, sedapat mungkin, apapun yang kita komunikasikan ke orang lain itu tentunya harus ada emotional attachment atau emotional connection. Kita harus bisa cara empati gitu kan, melihat lawan bicara kita gitu kan. Ketika lawan bicara atau target audiens kita itu lagi masyarakat yang ada di pedesaan gitu seumpama, nggak mungkin dong kita dengan bahasa yang intelek banget ataupun bahasa yang sangat tinggi gitu ya, gitu. Kemudian kita tidak merendahkan orang di sana juga, tetapi memang mayoritas dengan pengetahuan ataupun diksi kata-kata yang sangat tinggi ini kan mungkin susah juga nih kita dicerna oleh yang ada di daerah gitu. Tapi sebaliknya juga dengan mungkin saat presentasi dengan klien gitu kan, yang harusnya mereka yang sangat sibuk gitu, teman-teman juga harus membuat kayak presentasi itu ataupun membuat komunikasi teman-teman menjadi efektif, nggak bertele-tele, dan yang penting bisa langsung menuju ke intinya. Nah, kita harus paham dan harus bisa melihat target audiens kita dengan dengan emotional connection tersebut. Terus apa sih Kak kayak alasan mengapa kita harus belajar public speaking gitu? Yang jelas public speaking itu sebenarnya orang yang dari lahir itu nggak serta-merta jago public speaking juga gitu. Kayak di sini kayak Mas Firman, aku, ataupun teman-teman di Prahumas, ada Mas Sally dan teman-teman lainnya gitu kan. Kita nggak serta-merta jago juga gitu, bisa ngomong di depan umum. Bahkan kayak waktu ngomong pertama aja kayak aduh gemeteran banget gitu. Karena dulu aku ingat gitu, ketika ada pelajaran public speaking di depan kelas, tiba-tiba kayak gemeteran banget, tangan udah kayak megang kertas aja nggak bisa gitu loh. Terus kayak di depan tuh udah kayak ngedance gitu karena emang udah gemeteran banget gitu. Nah, tapi mau tidak mau ternyata terjerumus di dunia komunikasi, apalagi di dunia kehumasan gitu kan. Karena dulunya aku melihat kayak aku nggak ada basic buat bisa public speaking gitu kan, kayak bisa basic buat ngomong di depan umum nggak berani gitu kan, lebih baik kayak mending kerjaan yang di belakang layar deh nggak kelihatan gitu. Tapi ternyata yang mau tidak mau kerjaannya memang kayak gitu kan, harus ketemu publik, harus ketemu klien, harus ketemu target audiens yang banyak gitu. Mau nggak mau ya udah ngobrol harus bisa gitu. Nah di sini kan banyak orang sukses juga berasal dari good speaker gitu. Ini tidak semuanya juga, tapi memang berasal dari yang bisa menyampaikan komunikasi informasi itu dengan baik. Terus yang kedua ada tuntutan zaman dan teknologi, mau tidak mau kan sekarang zaman teknologi, apalagi sekarang saat Zoom gitu, teman-teman di kelas yang tadinya mungkin bisa aktif tanya sana sini gitu kan, tapi di zaman teknologi ini kalau teman-teman diam tiba-tiba mute, terus videonya hilang. Nah, teman-teman gimana bisa melihat kehadiran teman-teman gitu loh. Orang-orang juga, ini mana sih si Lutfi gitu kok nggak kelihatan gitu sama Mama. Nah, di sini kan bisa melihat juga gitu kan. Di sini kita harus bisa show off dengan public speaking itu gitu. Kan mengadopsi perubahan zaman yang ada tentunya dengan teknologi. Yang ketiga tuntutan profesi juga, mungkin karena di sini teman-teman mau tidak mau pekerjaan apapun kan juga harus ngomong gitu kan, ngomong at least di depan grup, di depan rekan kerja, di depan apapun gitu audiens kita. Keempat, persaingan yang jelas. Nah, orang yang mungkin jago banget gitu kan, jago membuat ya memang sebenarnya udah ada ranahnya masing-masing gitu ya teman-teman, tapi mungkin bisa memberikan nilai plus nih buat teman-teman yang ternyata juga jago public speaking gitu kan. Jika teman-teman yang satu malu nih untuk menyampaikan pendapatnya ataupun mereka malu untuk menyampaikan gagasannya gitu. Tapi yang satu ternyata punya ide kreatif, bisa mampu menyampaikan aspirasinya, tentunya yang didengarkan yang ini gitu, yang punya aspirasi dan mau disampaikan. Nah, di sini juga berkaitan dengan persaingan di dunia industri saat ini, di dunia kampus saat itu juga gitu ya, teman-teman bisa melihat. Terus benefitnya apa sih? Banyak juga benefitnya ya. Yang jelas sih kalau teman-teman public speaking itu kan biasanya kita harus
di otak kita tuh biasa apa sih yang mau kita obrolin, apa sih yang mau kita bicarakan. Nah, di sini kita bisa melihat struktur pemikiran kita tuh jadi lebih jelas gitu. Nah, mungkin kita loncat-loncat dari pembukaan langsung penutup atau tengah lagi gitu kan. Nah, itu kita bisa melihat itu. Terus tentunya meningkatkan rasa percaya diri, kredibilitas teman-teman juga akan naik juga gitu loh, dan kemudian karir, sarana untuk berbagi juga gitu, dan sebagai sarana profesi juga gitu. Jadi nanti ini banyak sekali sebenarnya benefit yang bisa teman-teman dapatkan ketika kita harus melakukan public speaking sih gitu. Kak, aku sebenarnya malu untuk ngomong di depan umum gitu. Sebenarnya hal itu bisa dilatih teman-teman, karena memang sesuatu itu dimulai dari belajar gitu kan, dan sama seperti halnya public speaking ini. Semuanya tetap bisa dilatih, jadi tetap tetap bisa kita hati-hati tutup pintunya. Improve lah kemampuan triknya. Sebenarnya banyak, metodenya banyak, dan di sini kita bisa melihat bahwa yang pertama ada impromptu speech. Apa sih Kak impromptu gitu? Jadi kalau yang impromptu ini teman-teman bisa secara langsung ngomong di depan umum nih, kayak tiba-tiba langsung ditunjuk nih, set Aulia gitu kan, harus ngomong di depan umum gitu. Nah, kita belum ada bahan, belum ada apa persiapan, nah, tapi mereka bisa menyampaikan hal itu gitu. Itu improv. Terus ada manuskrip juga. Manuskrip apa? Biasanya nih teman-teman juga sering lihat ya, ada yang menyampaikan informasi itu plek-plek banget sama sama kertas yang mereka baca gitu. Baca terus gitu lah. Itu berdasarkan dari teks banget gitu loh. Nah, terus yang ketiga ada memoriter. Memoriter itu teman-teman sebenarnya udah bikin nih dari manuskrip yang teman-teman udah bikin itu, kemudian teman-teman ingat-ingat lagi gitu kan. Mengandalkan pemikiran kita, mengandalkan daya ingat kita gitu. Ketika presentasi, ketika ngobrol di depan umum, teman-teman hanya mengingat apa yang sudah teman-teman ingin sampaikan gitu. Nah, di sini yang paling efektif sebenarnya teman-teman juga bisa melakukan yang keempat, extemporer. Nah, extemporer ini teman-teman membuat dari membuat tuh pointers gitu loh. Jadi sebelum presentasi ataupun sebelum melakukan diskusi ataupun ingin saat ngomong di depan umum, teman-teman udah bikin tuh pointersnya gitu kan. 1, 2, 3, 4. Jadi ketika once teman-teman ingin melakukan presentasi ataupun public speaking itu, teman-teman tahu, oh yang pertama aku ngomongin ini, yang kedua ini. Nah, tapi semua ini bisa digunakan sama teman-teman sesuai kebutuhan dari teman-teman semuanya gitu ya. Terus selanjutnya nih ada juga nih, nothing in life is more important than the ability to communicate effectively. Jelas, teman-teman di sini salah satu hal yang penting adalah kita mampu berkomunikasi secara efektif. Gitu. Nah, komunikasi secara efektif ini juga akan mengurangi gitu kan dampak ada miskomunikasi juga gitu kan. Jadi kayak teman-teman yang sering bilang, lo miskom nih gitu kan, gimana sih ini kok jadi begini informasinya. Nah, berarti itu tidak menerapkan komunikasi yang efektif gitu. Jadi teman-teman mau tidak mau ketika kita melakukan public speaking ataupun berbicara di depan umum ataupun berbicara di audiens kita harus bisa bicara secara yang efektif. Tentunya bisa informasi itu diterima dengan baik sama audiens kita. Nah, ini ada exercise lagi. Teman-teman, tuliskan 3 poin apa yang kalian rasakan nih ketika harus melakukan public speaking. Boleh aku kasih waktu 15 detik. Cepetan nggak 15 detik? Boleh, Kak, aku kalau public speaking kok rasanya gemeteran ya? Sama gitu kan. Ya, aku kalau public speaking kok rasanya langsung hilang semuanya ya di otak gitu. Sama juga sih. Gitu. Kira-kira apa sih yang teman-teman rasakan ketika harus melakukan public speaking ini gitu loh. Boleh nih, ataupun Kak, aku kalau public speaking lancar banget tuh nggak ada masalah. Wow, berarti emang Anda hebat gitu, masih punya bakat gitu loh yang bisa dikembangkan. Kok Kak, aku kalau public speaking malah senang Kak, jadi bisa menunjukkan eksistensi diri ataupun apa, boleh ketika teman-teman melakukan public speaking. Oke, sudah ya? Udah belum nih? Udah? Harus ditulis ya di kertas ataupun apa gitu. Oke, next ya. Nah, ini juga ada salah satu sebenarnya?
sebenarnya fakta juga gitu kan. Tidak ada yang pernah tewas melakukannya, tetapi mengapa kita takut dan nervous gitu loh. A brain is a wonderful thing. It never stop working from the time you are born until the moment you stand up and give a speech. Kok bisa ya gitu loh. Kadang kita tuh kayak otak kita tuh luar biasa loh gitu, briliannya tuh luar biasa. Tetapi kenapa pas kita ketika kita harus di depan panggung ataupun di depan umum, tiba-tiba kita kayak berasa otak kita tuh berhenti bekerja gitu loh. Tiba-tiba semuanya tuh ngeblank gitu. Kok bisa gitu? Nah itu karena apa sih teman-teman? Nah kita tuh nggak tenang, kita tuh nggak akan mati juga gitu sebenarnya gitu kan. Nah tapi banyak orang, aku dulu juga merasakan itu gitu kan, karena ini terpengaruh apa? Karena rasa nervous dan rasa takut gitu. Nah, di sini kita juga harus bisa meminimalisir hal tersebut. Nah, terus apa sih preparation-nya Kak? Gitu kan. Tadi juga udah disampaikan oleh Mas Firman bahwa salah satu fungsi GPR juga, sebagai seorang GPR kita harus bisa berkomunikasi dengan baik ke audiens kita juga gitu kan. Nah, tapi dengan cara-cara yang baik itu juga ini ada preparation-nya teman-teman. Kalau bisa kami rangkumkan, itu ada 3 juga yang harus disiapkan oleh teman-teman. Yang pertama itu kondisi mental teman-teman harus siap. Yang kedua, teman-teman secara physically juga harus siap juga gitu kan. Yang ketiga, apa yang disampaikan juga bisa dalam bentuk PPT ataupun video ataupun Word ataupun yang lainnya materi yang akan teman-teman sampaikan. Nah, terus kalau mental nih, mental berhubungan sama apa sih Kak? Nah, mental itu biasanya berhubungan sama ini ya, rasa nervous, rasa takut gitu kan. Biasanya sebelum maju aja udah deg-degan gitu kan ketika mau dipanggil ataupun mau saat momen kita harus itu biasanya deg-degan nah gitu, nervous gitu. Nah, di sini bisa nih kita untuk cara-cara mengatasinya, teman-teman juga harus melakukan persiapan tentunya ya. Persiapan yang matang. Apa sih yang ingin teman-teman sampaikan saat ini gitu kan. Contohnya hari ini mungkin gitu kan Kak Imam pengen sampaikan, Kak Firman pengen sampaikan tentang kehumasan. Mau nggak mau kan kita juga harus melakukan ini ya persiapan kira-kira nanti atau besok aku mau nyampaikan apa ya. Jadi siapin dulu nih kira-kira teman-teman kebutuhannya apa akan kita sampaikan. Terus mau nggak mau juga tetap berlatih gitu. Kita coba latihan dulu gitu kan. Itu untuk menguji mental kita, kesiapan kita juga. Terus kita juga bisa memvisualisasikan gitu dalam artian ketika kita tidur ataupun kita ketika istirahat dan kita membayangkan oh besok kayaknya aku mau ngisi ini di sesi ini, jam ini, aku harus caranya seperti ini. Jadi teman-teman dia punya gambaran gitu loh, ingin memvisualisasikan seperti apa. Kemudian juga teman-teman juga harus fokus pada apa yang bisa kalian berikan kepada audiens. Jangan yang bukan expert teman-teman juga kayak dalam artian kayak teman-teman nggak menguasai banget nih materi ini gitu kan. Nah sebisa mungkin teman-teman harus cari relate atau korelasi yang benar-benar teman-teman pahami gitu. Ini mental sangat penting ya teman-teman. Terus kemudian fisik. Nah fisik ini juga nggak kalah penting juga gitu. Ketika teman-teman akan menyampaikan informasi ataupun melakukan public speaking di depan umum, teman-teman juga harus melihat kondisi fisik teman-teman nih. Siap nggak sih gitu kan. Teman-teman juga harus membuat good impression yang baik. Caranya gimana sih Kak gitu. Ya, jelas kita teman-teman juga harus harus tahu nih cara grooming yang baik. Nah, pelajaran grooming ini juga sebenarnya bisa 1 sesi, 2 sesi sendiri nih gitu kan. Di sini perlu juga untuk diketahui teman-teman bahwa grooming itu juga penting. Apa sih grooming gitu teman-teman? Nah, teman-teman juga harus memperhatikan tampilan diri teman-teman gitu. Ketika mau nggak mau, ketika teman-teman harus berbicara di depan audiens yang mungkin rekan kelas nih, kayak teman-teman di kelas, di kampus. Nah, mungkin teman-teman bolehlah pakai kaos ataupun kaos tapi yang sopan, ataupun teman-teman pakai kemeja kerah gitu kan, yang tahu audiens kita. Beda dong teman-teman harus menghadap dosen, dekan ataupun pimpinan tertinggi, teman-teman cuma pakai kaos oblong ataupun kaos yang biasa, itu kan nggak mungkin juga gitu kan. Kita harus tahu etikanya dan kita harus menghadap di acara yang formal gitu kan, atau seminar ataupun apa simposium yang formal, kan nggak mungkin pakai kayak kemeja ataupun pakai kaos pendek gitu, tapi warna-warni gitu kan nggak mungkin juga. Beda kalau teman-teman harus ke pesta ataupun kemana kan teman-teman tahu cara untuk menempatkan diri teman-teman gitu. Nggak harus pakaian yang mahal ataupun yang
wow gimana yang jelas bersih dan sopan dan memang sesuai dengan dress code hari itu gitu loh. Ketika ingin teman-teman presentasi depan umum, ya teman-teman di dunia kampus bisa lah pakai kemeja, ataupun teman-teman bisa lebih rapi saat sidang, bisa pakai kemeja panjang, putih, ataupun apa gitu. Nah, di sini juga teman-teman harus perhatikan gitu, karena sebenarnya apa yang teman-teman komunikasikan itu kan ada verbal, ada non-verbal ya gitu. Nah, di verbal ini apa yang teman-teman sampaikan, tapi ternyata non-verbal ini berdasarkan riset juga 60-70% berpengaruh loh teman-teman gitu loh. Jadi apa yang teman-teman pakai, yang teman-teman kenakan itu ternyata bisa berkomunikasi juga gitu loh. Teman-teman yang memakai mungkin baju hitam gitu kan secara asosiasi, secara riset ataupun secara psikologi gitu kan. Wah, ini orang baju hitam nih berarti mungkin kita bisa melihat bahwa orang itu misterius atau orang itu visioner gitu kan. Kita bisa melihat dari hal-hal seperti itu gitu kan. Ataupun gerakan teman-teman yang masukin di kantong gitu kan celananya, tangannya, ataupun sering megang-megang pulpen atau apa, nah itu kan menandakan bahwa teman-teman itu sebenarnya nervous gitu kan, teman-teman itu kurang percaya diri. Nah itu hal-hal itu yang bisa teman-teman hindari dan teman-teman kurangin sebenarnya. Nah, jadi ingin presentasi, teman-teman udah siap tegap, siap ingin menyampaikan dengan bahasa yang tepat juga gitu. Ini untuk kondisi fisiknya ya. Terus nih ada sebenarnya tips trik buat teman-teman untuk melakukan peregangan otot gitu loh. Ketika teman-teman harus menyampaikan sebelum ngomong di depan umum, apalagi saat Zoom gitu kan. Nah di sini teman-teman boleh boleh ayo kita coba senam di tempat duduk kita. Tempat duduk kita. Nah teman-teman boleh tangannya di depan semua. Nah teman-teman sebelum berbicara di depan umum, nah biasanya teman-teman kan semua terpusat kita tuh di leher kita kan. Apa yang ingin kita sampaikan tuh biasanya keluar kan dari leher kita. Nah di sini teman-teman boleh nih kayak peregangan gini. Nah kayak gini. Nah ini kayak aku sebelum mulai itu aku bisa melakukan peregangan itu gitu loh. Mau nggak mau kan nggak mungkin kan kayak kita tiba-tiba habis mandi, habis makan langsung di depan laptop gitu kan, tiba-tiba langsung ngomong gitu kan, kayak suara tuh kayak kurang in lah. Teman-teman bisa nih kayak pijet-pijet di bagian leher teman-teman gitu. Nah di sini kan salah satu fungsi utama ini kan untuk mempelancar pita suara kita agar produksi suara yang dihasilkan bisa jelas, nggak yang gemeteran gitu-gitu juga kan. Nah, ini bisa diolah dengan kita melakukan senam dalam artian kita bisa duduk, kita melakukan peregangan otot. Nah ini sangat membantu kalau buat aku ya, membantu dalam kita sebelum melakukan ngomong di depan umum. Apalagi ngomong di Zoom, kita duduk terus gitu kan, 2 jam, 3 jam bisa lama, apalagi sampai 3 jam gitu kan. Maksudnya 1 jam aja kita udah kayak pegel gitu. Nah itu motivasi dari kita. Nah, terus ada materi juga nih, teman-teman. Nah, materi apa sih, Kak? Nah, materi tentu apa yang ingin disampaikan teman-teman kepada publik teman-teman, gitu kan. Desain juga, perhatikan juga nih, teman-teman, kalau ingin presentasi, ngobrol di depan umum, kira-kira target audiensnya yang seperti apa. Perlu nggak sih bikin desain yang colorful, gitu kan? Atau coba kita bikin yang minimalis aja deh, karena target audiensnya, maksudnya umurnya, udah senior seumpama udah tua, ataupun kita karena target audiensnya anak-anak, kita bikin yang colorful gitu. Nah kita juga harus bisa memvisualisasikan materi tersebut dengan baik, dengan tepat juga gitu. Jangan sampai mungkin kalau mahasiswa, teman-teman mahasiswa bikin presentasi yang modelnya kayak mind mapping gitu kan, tiba-tiba ada ini terus ada bercabang banyak. Oke lah kita mudeng kayak kita tahu cara berpikirnya, oh ini lebih gampang buat kita, tapi beda buat mungkin teman-teman yang udah udah senior, maksudnya yang udah umur tua, ataupun yang masih muda gitu, yang sangat masih ini ya remaja, itu apa sih maksudnya gitu kan, masih sedikit bingung. Nah hal ini bisa kita lihat juga nih target audience kita dalam memvisualisasikan dari materi yang kita sampaikan ya teman-teman ya. Jangan sampai juga nih overload kayak terlalu banyak warna, malah aduh puyeng nih gue ngelihatnya gitu. Nah terus penting nggak sih teman-teman public speaking di dunia kampus?
Ayo, penting nggak? Nah, mungkin teman-teman di jurusan informatika gitu kan ya, mungkin penting ya. Jadi karena sering karena aku nggak tahu ya teman-teman, tapi mungkin sering kayak lebih sering di depan laptop ataupun lebih sering bekerja ataupun tugas-tugas yang tidak berhubungan langsung dengan kita ngomong di depan umum gitu kan. Tapi mau tidak mau kan teman-teman juga harus presentasi at least kayak hal kecilnya presentasi tugas lah gitu. Ataupun teman-teman juga harus diskusi kelompok gitu kan. Itu kan memerlukan teknik yang yang tepat juga, nggak tiba-tiba serta-merta kayak gue pengen ini, kita bikin keputusan ini aja, kan nggak mungkin juga. Teman-teman juga harus bisa menyampaikan dulu kayak latar belakangnya kenapa teman-teman bisa memilih ide tersebut gitu kan. Mungkin bisa dilihatkan juga fakta-faktanya, hasil risetnya. Ini loh teman-teman, kita ngambil ide ini aja, aku udah riset dari beberapa hal gitu kan, ternyata ini bisa sangat lagi happening nih dunia saat ini. Nah, ini juga bisa dilihat nih teman-teman. Teman-teman itu tipe mahasiswa yang seperti apa sih gitu kan? Ini juga cukup berpengaruh juga dalam teman-teman untuk melakukan public speaking juga gitu kan. Apa teman-teman tipe yang kupu-kupu gitu kan? Karena aku dulu kupu-kupu gitu kan. kuliah pulang nggak mau ketemu orang di semester 1 itu kayak gue nggak mau ketemu orang, malas gitu kan. Atau teman-teman kunang-kunang gitu kan, kuliah nangkring biasanya anak-anak hits gitu kan, anak-anak yang aduh gue kuliah cuma pengen ketemu teman, nongkrong, ya udah. Atau ada teman-teman yang kuliah kutu-kutu nih, kuliah tugas jelas kita sebagai mahasiswa harus menyelesaikan tugas-tugas kita gitu kan. Ya pura-pura gitu kan, ada kue-kue, ada kucing-kucing atau kucing-kucing kuliah nyari yang bening-bening gitu kan. Kalau kuliah itu ada gebetanku Kak gitu kan, langsung. Jadi bening banget, jadi membuat aku semangat buat kuliah ataupun buat ke kelas boleh gitu. Itu tergantung dari motivasi teman-teman untuk ini ya. Tapi yang jelas motivasi itu harus yang membuat teman-teman positif gitu. Pribadi teman-teman seperti apa? Ada yang bilang, Kak, aku introvert banget, aku nggak bisa ngomong di depan umum gitu. Bisa gitu kan. Jadi jawabannya tuh bisa. Jadi intinya teman-teman tuh mau belajar apa enggak gitu. Karena dulu pun gitu dari aku pun juga, aduh gue nggak bisa nih belajar public speaking di depan umum gitu kan. Gue lihat orang aja gemeteran, apalagi gue mau ngomong gitu kan. Jadi ini hal yang perlu kita lihat juga gitu loh. Kira-kira kita yang seperti apa, tapi kembali lagi kita tipe orang yang kita kan manusia, intinya kita harus tetap belajar, apapun itu bisa kita tingkatkan, apapun itu bisa kita pelajari, tinggal kita mau apa enggak gitu pertanyaan. Nah, sepertinya sih ini terakhir. Nah, teman-teman juga ketika melakukan public speaking itu tujuannya itu juga untuk apa sih teman-teman? Nah, kalau ini teman-teman juga bisa melihat biasanya orang-orang yang jago public speaking itu orang-orang yang bisa dikatakan terlihat dalam tanda kutip gitu ya, dalam tanda kutip, walaupun tidak semuanya juga. Ada orang-orang yang senangnya nulis gitu kan, nulis buku ataupun apa, mereka dikenang dari karya bukunya. Tapi teman-teman yang bisa ngomong juga ya dikenal secara personalnya juga gitu kan, terlihat gitu. Nah, teman-teman juga bisa menjadi beberapa mahasiswa idola dalam tanda kutip gitu kan. Nah, intinya gimana sih bisa menjadi seperti ini gitu kan. Teman-teman juga harus bisa be aktif. Tentunya be aktif ini bisa nulis tulisan karya teman-teman, bisa sebagai orator ketika teman-teman memang jago ketika public speaking gitu. Ataupun teman-teman aktif bertanya di kelas, aktif diskusi, aktif ketika presentasi bersama klien ataupun di depan sponsor gitu kan. Biasanya Hima kan ada lagi nyari sponsor nih gitu kan, mau nggak mau kan kita harus aktif juga kan, aktif dalam hal bertanya, mencari informasi ataupun menyampaikan hal-hal tersebut gitu. Terus yang kedua juga harus, ini kaitannya juga dengan humas ya, dengan komunikasi, be sociable. Sociable dalam artian di sini teman-teman juga harus bisa bersosialisasi gitu. Karena kita tidak mungkin hidup sendiri juga, karena kita makhluk sosial gitu kan. Karena dulu pun aku kayak, waduh gue dulu di kampus temen gue cuma 1 apa 2 gitu kan. Karena memang aku tipe orang yang
kurang bisa bersosialisasi gitu di semester-semester awal. Tapi ternyata aku menyadari bahwa sosialisasi itu penting ternyata gitu kan. Jadi mau tidak mau kayak di semester akhir-akhir gitu, semester 4, semester 5, mau nggak mau kayak, waduh gue kayaknya harus ikut HM nih. Ya gue harus ikut BEM nih biar temen gue banyak at least gitu kan. At least aku bisa tahu banyak teman, banyak koneksi karena salah satu power dari PR itu, kehumasan itu juga koneksi, networking teman-teman. Jadi kita tidak mungkin bisa berdiri sendiri, kita harus connecting the dot itu ke teman-teman kita yang lain juga gitu. Jadi apapun dengan begitu informasi ataupun hal-hal lainnya cepat dengan mudah kita dapatkan juga. Terus kita harus be proud juga. Be proud maksudnya teman-teman harus bangga menjadi diri teman-teman sendiri. Karena sekarang konsepnya itu tidak hanya kompetisi, tapi teman-teman juga bisa harus berkolaborasi. Gitu. Jadi teman-teman bangga dalam artian teman-teman menjadi diri teman-teman, menjadi best version of you gitu kan. The best version of you, jadi teman-teman bisa menjadi versi terbaik dari diri teman-teman sendiri. Nah, di sini nggak usah compare deh sama orang lain. Wah, orang itu jago banget nih public speaking. Tapi nggak tahu kan teman-teman sebenarnya orang itu tuh tiap hari latihan terus loh gitu. Di saat teman-teman, di saat kita rebahan enak gitu kan, gitu tiba-tiba teman-teman yang itu dia belajar, dia cari ilmu, dia ikut kelas pagi saat ini. Nah kita nggak tahu nih gitu kan teman-teman yang lain di unsur yang lain pada tidur di weekend, tapi teman-teman di HM ini pagi-pagi udah bangun belajar bareng Ipra Humas, itu kan sesuatu yang luar biasa menurutku kan, karena di weekend Sabtu bangun pagi, aduh itu pasti susah gitu kan, aku sendiri pun harus pasang alarm gitu kan, jadi kayak sesuatu yang luar biasa. Jadi aku sangat sangat memberikan applause dan memberikan apresiasi buat teman-teman yang mau belajar di hari Sabtu ini, apalagi hari Sabtu ya pagi-pagi bersama kita semua. Dan di sini kita saling belajar, kita saling diskusi gitu. Dan kita juga yang selanjutnya lebih outstanding, teman-teman juga harus bisa menjadi versi teman-teman sendiri, bisa berani dalam artian di sini berani menyampaikan gagasan, informasi apapun itu yang ada di pikiran teman-teman gitu. Jangan teman-teman kayak takut ataupun aduh nggak mau deh yang lain aja gitu. Nah jangan, teman-teman juga harus bisa mau berani menyampaikan aspirasi teman-teman ke publik juga, dan artinya mungkin di kelompok-kelompok kecil, di kelompok diskusi teman-teman, di lingkungan kampus, ataupun kalau malu ya udah nulis aja. Yang jelas teman-teman harus berani menyampaikan aspirasi teman-teman. Yang terakhir juga be adaptive yang tadi bilang, karena orang yang paling kuat itu yang bisa bertahan dan menyesuaikan dan bisa beradaptasi dengan perubahan zaman gitu. Bukan orang-orang yang pintar tapi yang apatis terhadap lingkungannya gitu. Kita orang yang komunikasi, orang yang bisa teman-teman juga harusnya pandai untuk melihat situasi ekosistem yang ada, dan teman-teman juga harus bisa menjadi mengikuti perubahan zaman yang ada di lingkungan teman-teman. Jadi sih intinya itu teman-teman. Jadi apapun itu teman-teman juga harus mau belajar dan ingat 5B ini ya teman-teman. Jadi intinya bisa teman-teman tambahkan versi teman-teman sendiri, tapi ini coba dari kami, coba kami sampaikan seperti ini. Nah, ini masih ada waktu nggak ya sebenarnya? Nah, tapi sebelumnya ini tuliskan satu impian besar kalian yang berhubungan dengan public speaking. Kira-kira Kak, impian atau cita-cita teman-teman yang kira-kira ingin terkait dengan public speaking. Kak, impianku aku bisa menjadi orator yang baik, boleh. Kak, aku pengen bisa menjadi public speaker yang keren, boleh. Apapun itu impian besar teman-teman berkaitan dengan public speaking. Boleh tulis satu kertas ataupun di bawahnya. Teman-teman aku kasih waktu 30 detik ya buat nulis. Biasanya kalau impian tuh banyak kan, boleh impian besar karena pencapaian teman-teman yang besar itu kan dimulai dari kecil-kecil gitu kan. Nah, ini akan memberikan motivasi buat teman-teman untuk menjadi ataupun meraih impian tersebut gitu. Boleh? 30 detik ya. 15 detik lagi. Oke, 15 detik lagi. Sudah? Semuanya udah?
Yang Udah, udah boleh ditulis di kolom chat angka 1. Aku mau lihat udah belum. Ayo di chat kalau udah 1 ya. Udah, tulis 1 kalau udah. Ayo, siapa yang belum ketahuan nih? Sudah banyak nih yang punya impian untuk menjadi public speaking, berkaitan dengan public speaking. Ayo, masa baru setengahnya, yang lain? Udah siap? Udah siap. Udah punya impian yang jelas. Karena gitu kan, karena kita sebagai manusia tentunya memiliki goals, memiliki tujuan, memiliki impian untuk memacu kita gitu kan, untuk memacu kita untuk meraih sesuatu yang kita inginkan tentunya gitu kan. Oke, ini udah hampir semuanya. Wow, banyak juga ya ini ya. Wis, mantap. Mana yang lain? Udah ya, satu. Udah semuanya. Sudah, yang belum Pak. nanti ini loh, ditunjuk loh. Yang belum nanti ditunjuk. Oke. Udah semuanya ya. Aku pengen dengar dari ini dong, siapa? Muhammad Hafiz. Boleh Muhammad Hafiz on cam dan on mic. Iya, Kak. Boleh nggak disampaikan kayak tujuan impiannya apa? Tujuan besar yang berhubungan dengan public speaking, ngisi acara di event-event yang besar, Kak. Wow, amin. Kita Pengennya. doakan ya, semoga Muhammad Hafiz bisa mencapai mimpi tersebut dan bisa. Amin. Oke, boleh Amin. lagi aku tunjuk. Ayo nih, yang ada mukanya aku tunjuk loh. Atau ada yang mau menyampaikan? Ayo, Nabila, boleh deh Nabila Safitri. Nabila, boleh. Apa sih Nabila? Iya, Kak. Kita pengen tahu. Dengan kita menyampaikannya langsung, orang akan tahu dan orang akan membantu mendoakan gitu. Intinya positifnya ya teman-teman. Boleh Nabila? Gimana tadi, Kak? Oh, tujuan dan itu ya? Yang berhubungan public speaking. Jadi pengen nih, misalnya ada acara, bisa ngomong di depan semua orang, terus bisa dari omongan aku itu bisa memberikan manfaat kepada orang-orang itu, Kak. Amin. Nah, saat ini kan Nabila udah ngomong di depan umum nih ya, termasuk kan berapa audiens juga nih saat ini. Berarti tujuannya harus bisa lebih lagi ya dengan berbicara di depan umum yang forumnya lebih besar lagi. Kita doakan Nabila bisa mencapai titik itu. Amin ya. Oke, siapa lagi yang berani? Andrian Pradana, boleh. Iya, Kak. Boleh apa kira-kira tujuannya? Tujuannya itu untuk kalau dari aku sih untuk membantu teman-teman yang kesulitan, kan banyak tuh teman-teman. Tapi sebelum itu aku juga harus bisa kayak gitu, Kak. Untuk saat ini belum sih. Tapi itu sih impiannya, membantu teman-teman yang kesulitan juga berbicara di depan publik kayak gitu. Ya, berarti dengan begitu Andrean harus ini ya mampu meningkatkan skill-nya gitu kan. Latihan terus, akhirnya nanti bisa belajar bareng dan bisa diskusi sama teman-teman yang lainnya juga. Oke, kita doakan ya. Terus satu lagi ya. Satu lagi siapa nih ya? Yang nggak ada fotonya. Ayo. Satu lagi ini deh. Tarisa deh, Tarisa. Deg-degan semua ya. Tarisa Rafika. Ayo, karena dulu aku juga seperti itu, sekarang gantian ya. Tarisa gimana? Apa, Kak? Tuliskan satu impian yang berhubungan dengan public speaking. Kamu apa? Pengen jadi kayak Sodalmi, Kak. Kayak apa? Sodalmi di startup. Wow, aku luar biasa ya. Berarti aku lagi nonton itu juga tapi belum kelar gitu kan. Itu memang
cukup ini ya, memotivasi gitu kan. Oke, boleh. Jadi nanti kamu juga harus berarti kamu kuncinya harus berani gitu kan. Kamu harus berani kayak Soldalmi gitu kan. Kamu harus berani untuk kamu kreatif, harus berani menyampaikan gagasan gitu. Tapi kita doakan semoga impian kamu tercapai ya. Tapi udah kelar nontonnya, Karista. Udah oke, jangan spoiler ya, aku belum nonton. Oke, ini paling udah itu aja sih teman-teman. Tapi jangan lupa hasil dari yang public speaking ini teman-teman teman-teman bisa tuliskan terus teman-teman coba kalau di kertas teman-teman coba tempel di dinding belajar teman-teman ataupun di laptop ataupun di handphone ataupun di mana, tapi sebisa mungkin itu bisa terlihat sama teman-teman gitu kan. Tadi ada kan beberapa 3 poin yang teman-teman ketahui public speaking. Apa yang teman-teman rasakan ketika public speaking. Tapi ketika teman-teman merasakan kayak, wow 3 ini aku yang teman-teman rasakan nih, kayak aku kan gemeteran, tiba-tiba ngeblank, terus tiba-tiba takut untuk ngomong depan umum gitu, sembarangan takut. Tapi ketika melihat satu tulisan besar, impian besar teman-teman berkaitan public speaking, mau nggak mau kan teman-teman fokus pada itu. Hilangkan rasa 3 tadi yang teman rasakan itu. Jadi teman-teman fokus pada satu impian besar teman-teman untuk menjadi seorang public speaker yang baik tentunya. Karena kita pun juga terus belajar. Aku bukan seorang public speaker yang baik juga. Aku masih belajar juga, Mas Firman masih belajar juga, dan teman-teman di Prahmas pun masih belajar juga gitu. Jadi kita tetap mau tidak mau tetap harus meningkatkan kemampuan kita untuk menyampaikan aspirasi kita ataupun pendapat kita, informasi di ranah publik tentunya, dan itu perlu untuk berlatih dan berlatih. Nah, sebenarnya sih ini ada games, tapi aku nggak tahu apakah masih cukup waktunya atau enggak, karena kita kan ada tanya jawab juga. Nah, kira-kira mungkin dari teman-teman panitia, kalau mungkin masih ada waktu bisa kita lakukan, tapi kalau memang nggak ada waktu ya kita langsung tanya jawab aja. Oke, aku kembalikan ke Tika, mungkin silahkan ya. Terima kasih. Baik, Kak Imam, Kak Firman, terima kasih banyak sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kami ke depannya nanti. Acara selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi bagi rekan-rekan kabinet Amarta di sini yang masih hadir di sini, yang pengen nanya boleh langsung raise hand atau langsung nyalain mic aja. Kalau malu buat ngomong bisa ketik di kolom chat, nanti aku bacain pertanyaannya. Nggak boleh malu loh, kan udah belajar public speaking ya. Ya, khusus ya, untuk sesi ini ya. Ya, yes. Khusus untuk materi kita nggak boleh ada yang malu. Semua harus bisa ngomong langsung. Apa perlu ditunjuk nih? Ayo. Karena biasanya dari kayak gitu, Mas. Karena biasanya kita harus tunjuk dulu baru berani gitu. Tapi boleh kalau teman-teman ada yang mau nanya langsung, boleh. Ayo, siapa yang sudah berani? Santai aja sih. Oh ya, sedikit ini ya, sambil nunggu teman-teman ada yang persiapkan diri buat nanya, sedikit gambaran aja. Mungkin teman-teman udah bisa ngelihat juga bahwa sekilas ya, karakter saya sama Imam tuh beda dari cara ngomong, dari cara penyampaian, dari segala macam. Tapi bukan berarti berbeda itu menjadikan kita kayak, aduh, Imam lebih luas ngomongnya segala macam, saya nggak bisa kayak gitu. Udah, saya nggak pede. Jangan pernah kayak gitu. Semua orang tuh punya nilai, punya value masing-masing untuk merasa pede. Karena yang penting adalah frame of reference-nya. Yang penting adalah kesamaan. Kita nganggap bahwa audiens atau target orang bicara itu kerangka berpikirnya sama kayak kita, frame of knowledge-nya sama kayak kita. Jadi kayak ya udah sikat aja. Selama kita ngerasa bahwa kita menyampaikannya nggak akan out of context, terus kita ngerasa bahwa kita udah mengenali juga target orang bicara kita, apapun karakter kita sikat aja gitu. Saya kayak gini, Imam kayak gitu, tapi harus pede kita semua. Belajar pede. Ya nggak, Tika? Iya, Kak, benar. Tika juga pede dia. Oke, Muhammad Farah tuh, raise hand. Yang mau nanya? Muhammad Farah, raise hand tuh. Ya, Kak. Apakah kedengaran suara saya, Kak? Mana? Iya, kedengaran. Kedengaran, Kak? Ya. Cuma orangnya. Kan Kakak dari Prahumas itu, yang saya lihat tadi dari biografinya sudah
memiliki pengalaman bertahun-tahun public speaking atau orasi humas kan Kak. Itu kira-kira dalam hal public speaking atau orasi itu pengalaman Kakak paling berkesan tuh yang bagaimana Kak? Yang di depan umum Kak? Lagi berbicara depan umum yang masih Kakak ingat sampai sekarang, paling berkesan, Pak, bisa mengubah kehidupan Kakak di situ. Kira-kira apa Kak? Dari siapa nih Mas Firman? Aku dulu. Ya, mau Imam dulu. Oke, dari aku dulu ya. Mungkin di sini sekalian sharing dikit teman-teman pengalamanku gitu. Dari tadi udah aku sampaikan ya teman-teman, karena dari awal di dunia kampus aku tuh tipe orang yang bisa dikatakan tertutup gitu loh. Tertutup, aku malu untuk ngomong di depan umum, dan aku takut gitu. Karena sampai saat itu tuh momen yang paling nggak pernah aku lupakan saat aku ngomong di depan umum, karena aku megang kertas dan tiba-tiba kertasnya tuh bisa kayak goyang-goyang sendiri. Aku udah bingung kayak, aduh ini gimana gitu. Mungkin teman-teman di sini juga pernah ngalamin kali ya gitu. Tapi itu benar-benar moment of truth gitu ya. Wow, ini gila, ini gimana caranya gitu. Dan sampai kayak kaki pun juga kayak ada yang bingung mau gimana gitu loh, karena udah nggak bisa dikontrol gitu. Dan itu momen yang sangat-sangat membuatku depresi ketika ada pelajaran public speaking, aku harus kayak, aduh aku nggak mau lagi gitu kan. Apalagi dulu, karena dulu aku kan dari istilahnya dari anak desa gitu kan, anak desa yang tiba-tiba aku kuliah di kota gitu, yang notabene di situ tiba-tiba langsung teman-temannya tuh yang mayoritas kebanyakan memang udah anak-anak kota situ gitu loh. Jadi mereka yang udah kayak penampilannya udah luas, terus kayak pembawaannya udah oke. Apalagi di dunia PR, teman-teman juga mungkin bisa melihat kayak teman-teman yang kuliah atau jurusan komunikasi, kayaknya kalau kita lihat, wah penampilannya luas nih, penampilannya oke nih gitu kan. Karena dulu aku tuh yang tidak terlalu memperhatikan itu gitu loh. Karena tiba-tiba ya udah jadi bahan bulian, jadi bahan ejekan, kayak waduh gue harus presentasi, harus ini. Jadi semenjak itu membuat aku ini ya kayak depresi, dan aku kayak aku nggak mau lagi untuk ngomong di depan umum gitu. Tapi suatu ketika itu sampai cukup lama itu aku bisa itu, akhirnya aku karena cukup dekat dengan dosennya, aku coba sharing sama bu dosennya. Waktu itu ada Mbak Yohana gitu, salah satu dosen yang memang ngerti gitu kan anak-anak yang nggak bisa ngomong gitu. Coba samperin, coba ngobrol ya sama. Kalau di komunikasi kan masih Mbak Mas gitu ya. Mbak, ini gimana ya Mbak? Kalau ngomong di depan umum itu sering gemeteran, padahal pengen sih menyampaikan, tapi itu membuat aku nggak nyaman gitu loh. Kayak bisa sih menyampaikan, tapi kok ini kayak gemeteran gitu kan. Nah, ini yang membuat kan faktor kita menjadi PD kita berkurang gitu kan. Nah, dia kasih kayak tips gitu yang akhirnya, yaudah kamu coba sebelum mulai itu kamu harus ekstra gitu. Persiapan tuh ekstra dalam artian materinya udah harus disiapin lebih dahulu, apa yang disampaikan harus disiapin terlebih dahulu jauh-jauh hari, coba riset ataupun cari referensi, terus coba kamu sebelum di hari H istirahat yang cukup. Waktu kondisi mau ini ya presentasi tugas akhir atau apa gitu. Jadi butuh waktu lama teman-teman untuk bisa melakukan public speaking itu. Jadi sebelum itu sidang ya akhirnya yaitu persiapan, minum air putih yang banyak sebelum ini gitu kan, sebelum present, dan ya udah kayak bener-bener menguasai materi. Dan once harus ngomong di depan umum, ya alhasilnya ternyata nggak gemeteran, karena aku sering latihan di depan kaca, aku sering ngobrol gimana sih, gini. Aku kadang sering ngerekam sendiri gitu, aduh kok gue gini banget kaku gitu kan. Nah itu hal-hal yang sebenarnya setiap orang kan beda-beda ya teman-teman, tapi itu salah satu pengalaman yang bisa di-sharing, yang itu membuat perspektif untuk kayak aku harus bisa gitu. Dan lagi-lagi jatuhnya ketika harus di dunia kerja, aku masuk di humas gitu kan, masuk di humas kementerian sebagai perantar humas, yang notabene teman-temannya jauh-jauh ngomong, yang mayoritas harus ketemu publik, masyarakat gitu. Nah kalau kita nggak bisa ngomong gimana coy gitu kan? Karena mau nggak mau kan kita harus kita merepresentasikan dari instansi kita kan gitu. Ketika teman-teman harus ngomong di depan umum pun, ketika di ranah di dunia luar, teman-teman kan membawa nama hima juga, seumpama teman-teman bawa nama institusi, kampus gitu kan, mau nggak mau teman-teman harus bisa menampilkan yang terbaik dari teman-teman gitu kan. Jadi mau tidak mau ya udah berkecimpung di humas, belajar lagi tentang public speaking, kadang sharing juga sama teman-teman dari
teman-teman di Pramas juga, ke Mas Firman, ke Mbak Sally, ke teman-teman yang ada di situ, gimana sih kita minta feedback gitu kan, langsung kok gue terlalu kaku ataupun gimana, nah gitu, itu kan kita harus ini. Tapi mau tidak mau kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain gitu, jadi kayak kira-kira gimana sih gitu, aku kurang apa, tapi pendapat dari orang lain itu juga harus kita filter gitu kan, jangan sampai kita terlalu mendengarkan terus membuat kita menjadi down gitu, itu hanya untuk memberikan bara api ataupun semangat kita untuk lebih memotivasi diri kita menjadi lebih baik. Dan saat ini pun aku pribadi masih belajar juga gitu, karena gitu kan ngobrol di depan umum pun itu nggak mudah teman-teman, kita harus nyiapin segalanya secara siap gitu kan, dari fisik, mental yang tadi itu, dan materi juga. Nah 3 hal itu yang harus benar-benar kita siapkan hari ini. Tapi jangan lupa juga kita harus terus berlatih. Paling itu aja sih dari aku. Mungkin dari teman-teman di sini momen yang paling turning back aku tuh dari yang titik balik tuh dari yang benar-benar aku dibully, aku gak bisa ngomong di depan umum, gemetaran dan lain-lain, akhirnya depresi, dan ternyata terjerumus dalam tanda kutip ya di dunia humas, yang mau nggak mau kita harus ngomong. Ya udah, jadilah saat ini kita harus belajar dan ternyata lumayan bisa. Oke, begitu. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya, sangat jelas sekali. Kepada Faras, apakah sudah jelas? Makasih Kak, informasi pengalamannya seru Kak. Jadi kalau boleh Mas nambahin Firman, ya, pengalamannya? Kalau boleh nambahin sebenarnya hampir sama kayak Imam di ranah pendidikan, ada juga waktu saya sidang skripsi, sidang tesis, terus waktu presentasi jurnal, internasional jurnal, yang kita harus ngomong pakai bahasa Inggris dan kita masih belepotan, tapi itu pede ini kayak Imam bilang itu. Tapi kalau buat saya pribadi sih, saya gini, kita harus pilih dulu audiens itu kan, sebenarnya target audiens itu publik itu bukan hanya mass publik ya, bukan hanya yang kelompok segala macam, tapi 1, 2, 3 orang itu publik sebetulnya. Ketika memang segmen kita tahu segmennya siapa gitu. Nah, saya pernah nih pas mau ngelamar CPNS sebetulnya. Jadi wawancara CPNS itu saya diminta untuk berbicara di depan 5 orang yang saya baru tahu gitu belakangan ketika saya diterima, ternyata itu adalah para eselon 1, itu para pejabat tinggi semua. Dan intinya gini, ketika saya tahu, kalau misalnya pas hari wawancara saya tahu itu mereka pejabat tinggi semua, saya grupnya akan gila-gilaan ya. Tapi karena saya nggak tahu pada wawancara itu mereka siapa, jadi saya benar-benar yang kayak tujuan saya satu, mereka minta saya ngomong bukan dari apa yang saya tahu, tapi mereka pengen tahu bahwa gimana cara saya deliver, gimana saya sepede apa saya yakin akan penguasaan saya, dan ibaratnya kayak bagaimana cara saya meyakinkan mereka. 3 hal itu sih sebetulnya. Kalau mereka pengen tahu ABCD A to Z itu googling sekarang gampang kan, di YouTube sekarang gampang, di mana-mana ada gitu, nggak usah kita nanya ke peserta lah gitu, kita sendiri bisa nyari berbagai informasi. Tapi 3 hal itu tadi, mereka pengen merasa diyakinkan dengan cara penyampaian saya gitu. Ya itu, dari frame saya yang membuat kita pede itu adalah 3 itu berarti. Gimana cara kita emang harus bisa meyakinkan audiens, gimana cara penyampaian kita masuk ke audiens, dan bagaimana cara kita mendeliver sebagai persona kita. Persona kita itu adalah gaya kita, orang tuh ngelihat bahwa ketika orang ngeliat itu udah kayak yang kita merepresentasikan hal ini, bidang ini, itu hal-hal yang implisit sebetulnya, yang eksplisit, yang memang jadi turning point. Saya sih ngerasanya ya bahwa salah satu mungkin yang membuat saya masuk dan diterima jadi PNS itu mungkin karena saya cukup meyakinkan mereka gitu. Mungkin saya ngomongnya kemana-mana, tapi karena saya pede dan emang saya ngerasa bahwa saya diminta untuk menjelaskan ini, ya udah saya menguasai ini gitu. So kuasailah apa yang kalian akan ini ya, kayak Imam bilang ya, kuasai apa yang kalian akan sampaikan, terus usahakan segimana mungkin kalian itu yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini dengan cara saya dan berbagai aspeknya itu bisa tembus ke mereka. Kalau udah kayak gitu, udah lumayan mereduce ketegangan sih sebenarnya. Nervous stomach itu hilang sih sebetulnya. Oh, udah kayak gitu.
Gitu aja sih pada saya. Baik, Kak Firman, terima kasih banyak atas tambahannya. Oke, di sini sudah ada yang raise hand lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Armenia Yuhafiz kepada Armenia, dipersilakan. Thank you moderator yang udah mempersilakan. Langsung aja nih, boleh ke Kak Imam atau ke Kak Firman. Bagaimana cara mendeliver info yang dapat mengancam kredibilitas instansi itu sendiri untuk dapat disampaikan ke media. Terima kasih, Kak. Mas Firman dulu nih kalau yang ini. Nah, sebenarnya kalau mendeliver info yang mengancam ya ke media gitu. Kita perlu tahu, tadi kan memang udah nyampein ya karakteristik media gitu. Sebetulnya intinya kalau secara praktikal itu sebetulnya kita perlu tahu karakteristik medianya dulu sih. Karena kita nggak bisa pukul rata ya. Kita nggak bisa pukul rata, kita pakai diksi A itu akan berlaku untuk semua media, enggak. Kita perlu tahu karakteristik medianya dulu. Misalnya kayak Tempo sama Kompas itu berbeda loh. Dari segi mereka punya penggunaan kata-kata, dari segi framingnya terutama. Jadi kalau teman-teman belum tahu, framing itu adalah nanti googling sendiri ya terminologinya, tapi gimana cara kita mengambil sudut pandangnya, itu tuh framing tuh. Jadi Tempo sama Kompas, mereka framingnya itu berbeda dalam setiap pemberitaan, baik itu government, baik itu tentang politik, segala macam gitu. Nah, kita harus mengenal itu dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa masukin diksi atau kata-kata yang mengcover si info tersebut yang akan disampaikan, supaya apa? Supaya nggak mislead. Supaya nggak membuat persepsi mereka multi persepsi, bahkan mispersepsi atau misinterpretasi. Untuk menghindari itu kita harus tahu karakternya dulu. Kita bisa ngelihat misalnya dari platform medsos gitu ya, misalnya Kompas sama Tempo, kan cara mereka, pemilihan kata-kata mereka atau apapun aspeknya yang mereka sampaikan secara verbal atau non-verbal gitu, kepada setiap segmen kan berbeda. Segmennya media sosial, segmennya mereka media cetak, dan lain sebagainya. Itu kita perlu pelajari itu. Hasil kita akan tahu juga ketika kita akan menyampaikan info ke mereka dari media sosial, kita akan pakai kata-kata seperti apa. Kita akan pakai diksi seperti apa. Apa yang perlu kita buang, apa yang perlu kita masukkan, apa yang perlu kita cover it with chocolate, istilahnya gitu. Jadi tetap kita sampaikan, tapi dilapis dengan kata-kata yang memang cari kata lain deh, sinonim lain gitu, yang karakter medianya dulu. Dan satu lagi juga hubungan baik dengan wartawan ya, sebetulnya itu sih. Jadi itu secara tidak formal ya, informal gitu. Wartawan tuh memang perlu tanda kutip dikasih makan ya. Jadi dikasih makan tuh mereka tuh kan memang ngejar berita karena kebutuhan ya, ngejar informasi. Nah, sebisa mungkin tuh treatment wartawan itu adalah kasih informasi seupdate mungkin. Jadi itu kalau bisa jangan sampai mereka tuh ngerasa bahwa kok gue selalu gue sih yang ngejar-ngejar gitu. Tapi kitanya yang mencoba aktif gitu. Penting atau enggak, kita kasih aja info yang perlu dikasih, yang menurut kita perlu kasih ke mereka. Jadi supaya mereka tuh ngerasa bahwa oh, enak nih instansi ini, saya tuh update terus dari mereka gitu. Akan saya naikkan atau enggak, yang penting saya update. Jadi saya lebih enak deh relasinya dengan instansi ini. Itu menjaga itu. Jadi satu mengenai karakter media, kemudian menjaga hubungan kita dengan medianya sendiri, terutama yang di lapangannya, wartawannya gitu ya. Itu menurut saya dua hal penting untuk bisa membuat ketika kita mendeliver informasi itu minim akan tanda kutip dipermainkan ya. Kadang-kadang kalau kayak gitu loh, kalau wartawan udah ngerasa udah nggak suka nih sama instansi ini, udah gitu, relasi ini udah nggak bagus, akhirnya media informasi apapun ya jatuhnya mendiskreditkan nantinya gitu. Itu aja sih kalau saya. Monggo Bang, tambahan. Oke, tadi benar banget yang disampaikan Mas Firman ya teman-teman gitu kan. Kita juga harus tahu karakteristik medianya juga gitu kan. Kita beda juga kayak diksi-diksi yang disampaikan juga kita harus perhatikan juga. Nah, mungkin aku bisa tambahin sedikit juga Mas Firman. Nah, tadi dari Mas Armenia gitu ya. Bahwa informasi yang disampaikan ke publik itu juga kita juga harus tahu gitu kan. Apakah informasi itu memang bersifat terbuka ataupun tertutup? Karena kita juga ada peraturannya gitu kan. Karena di sini kalau nggak salah kita ada peraturan tentang informasi publik di mana di nomor 14 tahun 2008
Itu di mana kita boleh memberikan informasi tentang institusi kita ataupun di perusahaan kita selama informasi itu bersifat terbuka. Terbuka dalam artian itu boleh dikonsumsi oleh publik, termasuk media juga. Tapi ada juga informasi yang kita klasifikasikan menjadi informasi yang tertutup. Kira-kira informasi yang tertutup ini yang pertama bisa mengancam dari institusi, perusahaan ataupun korporasi gitu kan. Informasi ini bersifat sangat pribadi gitu kan, details pribadi dan sensitif. Nah, itu kan kita bisa melihat itu. Boleh kok dikatakan ke media ini informasi yang bersifat tertutup dan belum bisa disampaikan juga gitu. Nah, kita juga bisa melihat hal itu. Dan lagi-lagi gitu, kadang kan kalau di dunia media itu pun juga banyak ya karakteristik dari media gitu kan. Mereka ada yang bilang kayak medianya trusted nggak nih, terpercaya nggak nih gitu. Tadi Mas Imran bilang juga kan ada beberapa media yang memang oke lah, mereka bisa netral, mereka bisa menyampaikan, punya kredibilitas dalam menyampaikan informasi. Tapi kalau medianya kayak ecek-ecek ataupun media bodrek, wartawan bodrek kayak kita juga harus melihat juga gitu kan. Informasi gue mau diapain nih gitu kan. Kita juga harus bisa menelusuri hal itu. Kita harus tahu juga, dan penting juga tadi sudah disampaikan juga membina relasi yang baik dengan teman-teman di media, di wartawan gitu. Karena di setiap instansi ataupun di punya aku sendiri gitu kan, kita selalu bikin juga kayak media gathering gitu kan, kita bikin press conference sama teman-teman media biar nggak salah paham terhadap isu-isu tertentu gitu. Itu perlu kita luruskan juga gitu. Jadi sebelum menyampaikan informasi itu ke media juga tahu dulu benar banget, kita harus bisa framing gitu kan, ataupun kita harus bisa membuat key message gitu, kira-kira message yang mau gue sampaikan ke semama ke Kartika itu seperti ini loh gitu kan, karena mungkin medianya lebih ke ekonomi gitu kan, atau aku message yang ingin sampaikan ke Armenia itu seperti ini karena medianya mungkin sasarannya lebih ke teman-teman yang ada di daerah gitu. Kita harus bisa menyampaikan dengan key message yang tepat juga, harus bisa framing, kita harus bisa menunjukkan bahwa informasi yang cocok itu seperti apa juga. Jangan sampai juga kita salah strategi juga, salah strategi komunikasi kita dalam menyampaikan, salah pemilihan media juga gitu. Tiba-tiba kita menyampaikan informasi yang serius gitu kan lewat TikTok gitu kan. Menyampaikan informasi bencana gitu lewat TikTok atau apa. Nah, kita lihat juga medianya benar nggak nih gitu kan. Medianya tepat nggak nih gitu kan. Kita juga harus melihat, aduh nih Kementerian Perdagangan nggak serius nih menyampaikan apa ini kok lewat ini. Nah, kita juga harus bisa memframing terhadap setiap ini juga media yang ingin kita sampaikan juga di media sosial, media cetak ataupun media apapun. Jadi bisa meminimalisir kesalahan tersebut. Tapi lagi-lagi kita juga memang harus harus persiapan dan cerdas juga gitu kan. Dan setiap humas kan juga nggak bisa dijawab, ini gimana Pak informasi ini nih? Nggak tahu, no comment. Nah, kita kan nggak bisa menjawab itu juga sebagai seorang humas gitu kan. Kita harus bisa menjelaskan, harus bisa memberikan informasi juga gitu. Tapi jangan sampai juga kita sebagai seorang humas salah nih kasih informasinya gitu. Karena kita sebagai salah satu ujung tombak setiap instansi gitu kan harus bisa memberikan informasi yang tepat gitu. Paling sih itu aja. Baik Kak Imam, Kak Firman, terima kasih banyak atas penjelasannya, sangat rinci sekali. Jadi apa yang bisa kita simpulkan hari ini dari materi yang sudah Kak Imam dan Kak Firman sampaikan adalah 3 poin penting saat kita tuh mau ngomong depan publik, depan orang banyak itu. Yang pertama adalah persiapan mental yang pasti, persiapan fisik dan juga persiapan materi yang disampaikan, dan hal-hal yang memang perlu kita tingkatkan, perlu kita kembangkan untuk meningkatkan potensi komunikasi itu. Yang pertama, kita harus mengembangkan critical thinking. Yang kedua, kita harus mampu memposisikan diri sebagai orang lain. Lalu belajar untuk menjadi pendengar yang baik, karena jika ingin dengar oleh orang lain, kita harus menjadi pendengar yang baik dulu. Dan yang terakhir itu, kita evaluasi dari bentuk komunikasi. Contohnya, apa sih yang menjadi hambatan kita tuh komunikasi dengan orang lain, baik itu dengan per individu maupun orang banyak gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya simpulin hari ini. Oke, terima kasih banyak Kak atas materi yang sudah disampaikan hari ini. Sangat-sangat luar biasa sekali, sangat-sangat bermanfaat untuk kami ke depannya nanti.
untuk membangun citra dari HMIF ini sendiri. Sebelum itu kita mau dokumentasi dulu, Kak. Jadi yang teman-teman yang lain yang belum open cam, boleh open cam. Oke, di sini ada yang belum open cam kayaknya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman yang belum open cam, boleh open cam. Kita mau dokumentasi. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gaya bebas ya, sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi makasih banyak ya Kak atas materinya sangat-sangat jelas dan sangat bermanfaat untuk kami ke depan nanti. Mbak Tika, ini kan kita ada evaluasi. Oke, acara selanjutnya. Oh iya, evaluasi. Kita ada form evaluasi. Oh, iya, Kak. Nanti kita kasih ke di ini aja ya, link chat aja kali ya. Oh, oke, Kak. Ini lagi diedit bentar. Oke, Kak. Oh ya, sekalian nunggu Imam ya, saya pengen info juga ke teman-teman FHM, kalau misalnya ada yang pengen lebih tahu banyak lebih jelas tentang komunikasi, dunia PR segala macam. Kita Ipra Humas welcome banget kok untuk collab, untuk apa namanya, mau itu formal, informal, silakan. Don't be hesitate ya, jangan ragu-ragu maksudnya. Karena saling berkaitan maksudnya, saling berkorelasi antara komunikasi dan informatika itu. Makanya kementeriannya Kementerian Komunikasi dan Informatika ya. Kita welcome. Oke, buat teman-teman di sini yang masih stay, boleh nanti boleh langsung ngisi form evaluasi dari Ipra Humas Indonesia, itu wajib ya diisi. Linknya udah ada di kolom chat, bisa dicek di situ. Oke. Iya, mungkin tuh linknya udah ada ya di kolom chat, teman-teman Iya, boleh nanti kasih masukan aja buat, karena kita sebagai manusia juga butuh input juga ya untuk perbaikan kita ke depannya gitu tentunya. Dan itu refleksi diri. Iya, refleksi juga dari kita semua gitu. Nah, di sini juga teman-teman jangan lupa juga untuk bikin story ya yang tadi, karena kita udah nyiapin nih giveaway ataupun door prize buat teman-teman nanti yang akan terpilih nih kira-kira. Kita akan coba lihat dari siapa yang udah mention Ipra Humas, ataupun nanti mention Mas Firman, atau mention aku juga boleh. Nanti kita coba lihat di situ kan. Kita bisa lihat di situ kira-kira siapa aja nih yang udah ikut challenge-nya gitu. Nah, ilmu-ilmu apa? Karena dengan sharing di lingkungan kita terdekat, teman-teman di lingkungan kita juga akan tahu gitu kan. Karena ilmu itu perlu kita bagi ke lingkungan kita di masing-masing gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak Imam, Kak Firman atas waktunya udah menyempatkan diri untuk datang ke acara upgrading kami hari ini. Luar biasa dari Ipra Humas Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang lain? Tepuk tangan virtual. Tepuk tangannya virtual aja, Kak. Thank you. Thanks for having us ya. Terima kasih. Iya, Kak. Oke, acara selanjutnya adalah terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih.